Coba ingat rapat terakhir yang Bapak Ibu ikuti. Ada satu orang yang sebenarnya paling paham masalahnya. Datanya dia yang punya, tapi dari awal sampai akhir rapat dia hanya diam. Dan keputusan akhirnya diambil dari usulan orang lain yang bicaranya lebih lantang. Saya pernah menjadi orang itu. Saya Dani. Saya bekerja di bidang pengembangan kompetensi aparatur, penilaian kinerja, dan penghargaan BKPSDM Kabupaten Kutai Barat. Sehari-hari saya mengurus bagaimana pegawai negeri dinilai kinerjanya dan bagaimana mereka dikembangkan. Dan ada satu hal yang saya sadari setelah bertahun-tahun di bidang ini. Kompetensi yang tidak bisa disampaikan nilainya 0 di mata organisasi. Di budaya kita, orang yang banyak bicara sering dianggap cari muka. Jadi kita memilih diam dan menyebutnya rendah hati. Padahal ada bedanya antara rendah hati dan tidak berani. Rendah hati, saya punya gagasan, saya sampaikan, tapi saya siap kalau ditolak. Tidak berani, saya punya gagasan, saya simpan, lalu saya kecewa sendiri karena tidak ada yang tahu. Saya kasih contoh yang saya lihat sendiri. Ada rekan saya, orangnya teliti, kalau soal aturan dia yang paling paham. Suatu kali ada usulan kebijakan yang muncul, menurut dia keliru. Dia tahu di mana salahnya, tapi dia diam karena tidak enak. 6 bulan kemudian kebijakan itu jalan, dan masalah yang dia takutkan benar-benar terjadi. Waktu saya tanya kenapa dulu tidak bicara, jawabannya, saya pikir nanti dianggap sok tahu. Dia bukan rendah hati, dia cuma takut dan organisasi yang membayar harganya. Organisasi tidak bisa menghargai sesuatu yang tidak pernah keluar dari kepala Bapak Ibu. Ini kenyataan yang tidak enak tapi harus kita terima. Dalam rapat, orang tidak punya waktu menggali maksud kita. Kalau penjelasan kita berputar-putar, mereka tidak akan bilang, tolong ulangi. Mereka akan pindah ke pembicaraan berikutnya. Saya pernah mengalami 2 orang membahas hal yang sama persis. Yang pertama membuka dengan latar belakang panjang, dasar hukum, kronologi. Baru di kalimat terakhir muncul usulannya. Setengah ruangan sudah kehilangan fokus sebelum sampai ke intinya. Yang kedua, membuka dengan satu kalimat. Saya usul kegiatan ini ditunda 1 bulan. Alasannya adalah sekian. Semua orang langsung menoleh usulan orang kedua yang dibahas. Padahal isinya kurang lebih sama. Jadi tugas kita bukan cuma benar, tugas kita adalah membuka kebenaran itu mudah ditangkap. Caranya sederhana, sampaikan kesimpulan dulu, alasannya belakangan. Jangan bikin orang menunggu sambil kalimat terakhir untuk tahu maksud kita. Banyak yang bilang saya memang orangnya pemalu. Saya dulu juga begitu, sampai saya sadar itu bukan sifat, itu kebiasaan. Dan kebiasaan bisa diubah. Saya masih ingat rapat pertama saya di kantor. Saya sudah menyiapkan 1 poin di kepala, sudah saya susun kalimatnya, tapi sampai rapat selesai poin itu tidak pernah keluar. Bukan karena saya lupa, saya cuma tidak berani mengangkat tangan. Pulang dari rapat itu saya kesal pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Yang berubah bukan kepribadian saya, yang berubah cuma satu keputusan kecil. Di rapat berikutnya, saya paksa diri bicara 1 kalimat, apapun itu. Dan ternyata langit tidak runtuh. Tidak perlu langsung jadi pembicara seminar, mulai dari 1 hal kecil. Di rapat berikutnya sampaikan 1 kalimat, 1 saja. Boleh cuma pertanyaan. Yang berat itu kalimat pertama, setelah itu badan kita sendiri yang menyesuaikan. Sekarang saya mau Bapak Ibu yang menjawab. Kapan terakhir kali Bapak Ibu punya pendapat di rapat tapi memilih diam? Kalau tadi ada yang langsung terbayang, berarti ini bukan soal orang lain, ini soal kita. Saya tidak sedang bilang kita harus jadi orang yang paling banyak bicara di ruangan. Saya cuma bilang jangan sampai gagasan bagus mati di kepala orang yang tidak berani menyampaikannya.
Kompetensi yang tidak terlihat sama saja dengan tidak ada. Terima kasih.